By the way, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Terima kasih atas waktunya. Ada banyak yang bisa diliputkan di Indonesia sebenarnya seperti Aldi Taher gitu kan. Tapi abang-abang atau dada-dada datang ke sini. Hai, nama gue Mila Moran, gue pemilik studio ini. Tunda Empire! Jelas karena saya diperintah oleh istri saya. Terus ada teman-teman, istri saya ada di situ. Halo Mila, aku segera pulang besok. Nggak, alasannya adalah karena sebenarnya Name for a Band adalah sebuah project yang udah pernah dijalani sama Gamila. Tapi waktu itu kami atau Mila lakukan untuk konsumsi YouTube. Waktu itu kan awalnya tuh sejarah Name for a Band untuk teman-teman. By the way, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Terima kasih atas waktunya. Ada banyak yang bisa diliputkan di Indonesia sebenarnya seperti Aldi Taher gitu kan. Tapi abang-abang atau dada-dada datang ke sini. Terima kasih banyak. Ya, jadi sebenarnya kenapa memutuskan untuk memproduksi ini ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah karena Mila ngerjain Name for a Band untuk YouTube series cukup lama. Terus saya suka secara komedinya, banyak juga yang suka secara komedinya. Mockumentary itu bukan genre yang umum di Indonesia. Tapi pujian-pujian terhadap mockumentary-nya Gamila itu datang dari nama-nama yang prominent. Waktu itu Glenn Fredly bahkan memuji, terus Tompi juga memuji. Tompi bahkan bilang lebih bagus Name for a Band daripada film Particular yang saya sutradarai. Ya mungkin itu benar adanya, kita tidak tahu ya. Terus banyak yang memuji lah, banyak yang suka dengan Rian Adriani juga. Terus begitu kami berpikir gimana kalau kita seriusin, gimana kalau Name for a Band ini diproduksi dengan skala yang lebih serius. Pada saat yang bersamaan, saya juga ingin belajar menjadi produser karena saya sering dikasih tahu menjadi produser bisa ngasih pengaruh atau ngasih influence terhadap sebuah karya sinema, entah itu series, entah itu film, dari orang-orang yang diajak untuk terlibat dalam proyek tersebut. Saya ingin belajar dari sisi itu, kemudian karena Mila juga pengen lebih serius dalam ngedirect dan menulis, akhirnya diputuskan untuk diproduksi Name for a Band dengan menjadi series yang akan rilis di Comikado tadi mulai tanggal 9 Juni. Hai semua. Ini tadi udah di brief sama Pak Produser, jadi saya tahu jawabannya. Karena kan kita syuting baru aja 1,5 tahun yang lalu. Baru kedua ya? Baru aja 2 tahun yang lalu. 2021 November 2021. Ya 1,5 deh ya, 1,5. Jadi inget banget karakternya seperti apa. Seperti kemarin aja. 1,5 tahun loh ini. Namanya Sabek, bener kan? Sabek namanya. Tuh. Dan si Sabek ini ceritanya pelan-pelan tapi pasti, tapi nggak pasti jatuh cinta dengan Gamila atau Mila. Karakternya namanya Mila. Mila, iya namanya karakter Mila, bukan Mila. Dan ujung-ujungnya menawarkan diri untuk jadi manajer dari band tanpa nama ini. Dan akhirnya banyak kegilaan dan banyak keseruan yang terjadi di dalam proses itu. Jadi gini, karakter gue di sini tadi minta diingetin namanya siapa, ternyata emang dari Mas Panji juga lupa namain karakter saya siapa. Enggak, emang tanpa nama, lu tuh pembantu. Emang ada nama karakter lu. Karakter gua aja namanya mirip Panji di skripnya. Jadi ternyata film ini nggak cuma Name for a Band juga, Name for a PU-nya juga lupa. PU-nya lupa dikasih nama. Tapi di sini kenapa gue pengen, karena pas dikasih tahu ini mockumentary. Mockumentary itu kayak menurut gue kayak film-film kayak Borat gitu, gue suka banget tuh. Jadi makanya gue tertarik banget pengen ikutan. Nah waktu gue reading, wah dialognya ternyata susah banget, dan di sini mungkin film yang dialog terpanjang gue seumur hidup gue main. Aslinya dialognya 0. Dia nggak ada dialog. Saya di sini mewakili aktor satu scene ya. Kosasi, komunitas satu scene. Saya betul-betul satu scene, saya sampai lupa saya tuh ngapain waktu itu. Serius. Pokoknya saya ingat adegan itu saya dengan Gaya Pamungkas, terus jalan di sebuah rumah dan ketemu Bang Patra, Mbak Mila dan yang lain-lain gitu. Tapi saya nggak tahu motivasi kami ke situ ngapain. Saya nggak tahu, saya lupa. Pokoknya pandemi aja waktu itu. Halo Irfan, ini lanjutan. Oh lanjutan. Gitu bang. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan. Saya bantu elaborasi istri Scorpio saya. Tapi itu memang lanjutannya. Jadi kalau misalkan ditonton di season 1, season 2 yang ada di YouTube, mereka tuh ceritanya udah
berjibaku biar gimana caranya biar sukses gitu. Terus selang berapa tahun ceritanya bandnya bubar. Nah di episode 1 N5 yang ini ceritanya mereka nggak sengaja ketemu di studio latihannya Mila. Tapi si Patra ceritanya udah punya band baru, band Jepang-Jepangan ya kalau nggak salah. Terus si Adri juga punya band baru, Kuku juga punya band baru. Nggak sengaja ketemu, terus mereka bilang, jadi kita ngumpul lagi yuk. Tapi kita coba untuk masuk manajemen atau masuk label gitu. Nah, itulah perannya si Vin yang ceritanya mau bantu nyambung ke apa Rising tapi gue lupa. 89 Rising, berapa sih? 69 Rising. Nomor 9. Iya, resetin sedikit. Oke. Berarti cerita baru Mas ya? Cerita baru lanjutin, dan sebenarnya nggak nonton yang kemarin juga nggak terlalu pengaruh sih, karena ketika start intinya kita ngeliat ada teman-teman band lama yang gabung lagi demi cita-cita lama mereka akhirnya terwujud gitu.